Tiba-tiba semuanya terasa gelap. Dunia seakan berhenti. Masih bisakah saya melanjutkan hidup? Adakah yang mau menerima saya? Bagaimana saya mati? Saya sudah tidak tahu bagaimana harus bersedih. Saya tidak tahu bagaimana harus marah. Kenapa saya? Kenapa harus saya? Saya takut. Saya takut. Kehidupan sosial kita adalah manifestasi beragam persoalan yang mempengaruhi tatanan hidup masyarakat. Problematika ekonomi, sosial, termasuk kesehatan, tak jarang menyisakan perasaan takut, cemas, sedih, hingga marah. Di dunia kesehatan, kondisi ini acap kali dijumpai pada mereka yang didiagnosa penyakit tertentu, termasuk penderita HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yaitu sel darah putih, yang bila tidak segera dilakukan penanganan menyebabkan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang merupakan sekumpulan gejala atau penyakit akibat dari menurunnya kekebalan tubuh. Pemerintah telah mencanangkan 3-0 penanganan HIV/AIDS, yaitu 0 infeksi baru, 0 kematian terkait AIDS, serta 0 stigma dan diskriminasi menuju Indonesia bebas AIDS pada 2030. Namun begitu, angka penderita HIV/AIDS masih cukup tinggi. Untuk DIY sendiri memang sekitar 50 pasien baru per bulan. Sehingga sudah terjadi tren turun atau belum, kita belum tahu secara pasti. Tetapi yang pasti memang sudah ada upaya-upaya untuk penanggulangan itu sendiri, di mana DIY konsisten bahwa KPA itu tetap ada. Ya, suatu organisasi, institusi yang ikut terlibat di dalam penanggulangan HIV/AIDS ini. Stigma itu memang sesuatu yang mungkin sangat sulit, sehingga kita harus betul-betul konsisten dalam mengupayakan menghilangkan stigma di masyarakat. Mulai dari bahwa penyakit AIDS atau HIV ini penyakit yang berkaitan dengan dunia haram dan sebagainya, ya. Tetapi kenyataan itu kan kemudian mendampak ibu rumah tangga yang tidak tahu menahu, mendampak anak yang tidak tahu menahu soal itu, dan sebagainya. Sehingga kita harus kembali kepada bahwa HIV ini adalah masalah medik. Stigma penolakan hingga pengucilan membayangi mereka yang didiagnosa HIV/AIDS. Tak mengherankan bila keputusasaan, rasa marah, dan kesedihan membayangi mereka, khususnya di awal diagnosa. Awal tahu status itu merasa kayak dunia itu runtuh, sudah tidak ada harapan lagi untuk saya, sudah tidak ada ke depan saya itu mau seperti apa, itu saya sudah tidak ada angan-angan lagi, dan yang ada hanya saya matinya kapan, dengan cara apa saya akan mati waktu itu. Terus dokter Tri menyampaikan, tidak apa-apa, kamu tuh walaupun HIV positif ini bukan akhir dari segalanya. Justru ketika kamu tahu kondisi seperti sehat seperti ini, kamu masih tetap bisa sehat seperti biasanya. Nanti saya kenalkan kamu sama seseorang yang sama seperti kamu, tapi dia sudah berdaya sekali. Ketakutan yang sama juga dialami Magdalena Diah Utami. Semula, perempuan berusia 45 tahun ini tidak tahu jika dia terinfeksi HIV. Penyakit itu diketahui ketika anak pertamanya mengalami sakit keras hingga diare kronis.
Saat dibawa ke rumah sakit, Magda disarankan untuk menjalani tes HIV. Saat itulah dia baru mengetahui bahwa virus HIV sudah menjangkitnya. Ya, jadi ini menjadi tahun ke-16 saya hidup dengan HIV. Dan pastilah tidak segampang yang kita kira. 2007 ketika saya hamil Seraf kecil, kemudian saya menjadi ibu yang tidak menikah karena calon suami saya meninggalkan saya dalam kondisi hamil 3 bulan. Itu menjadi hal yang cukup berat, menjadi ibu yang tidak menikah, kemudian anak sakit baru terdiagnosa dari anak terlebih dahulu. Saya melahirkan normal, kemudian menyusui, hanya saja tidak terpapar informasi terkait HIV secara benar saat itu. Memang 2007 tidak seperti tahun-tahun belakangan ini ketika informasi HIV secara komprehensif diberikan di masyarakat. Saat itu memang sama sekali tidak pernah terbesit di benak bahwa saya akan terinfeksi HIV, apalagi putri pertama saya. Dan ketika terdiagnosa dari anak terlebih dahulu, kemudian dia dites, saya dites, dan kami berdua harus bersahabat dengan HIV. Seraf ada di HIV stadium 4, saya di HIV stadium 2. Itu menjadi hal yang paling berat dalam hidup. Jadi di tahun 2007 itu ketika Seraf kurang lebih umur 6 bulan, itu mulai dia sakit-sakitan, kemudian mulai gizi buruk, mulai ada batuk-batuk, diare segala macam. Kemudian terakhir itu opnam kurang lebih 8 hari di rumah sakit Bethesda, dan tidak ada satu dokter pun berhasil mendiagnosa dia sakit apa. Kemudian kami pulang, kemudian kami dihubungi oleh pihak rumah sakit karena di sana punya unit ekstramural di mana istilahnya mereka mengaruhke pasien-pasien yang berobat di sana. Dan pada saat kami di karaoke itu satu konseling dilakukan bahwa Bu Magda, sepertinya Bu Magda harus tes HIV loh. Di benak kita semua, tes HIV menjadi satu hal yang cukup menakutkan, apalagi saya tidak pernah terpapar dan merasa bahwa saya tidak melakukan perilaku beresiko. Butuh waktu 2 minggu untuk saya datang ke rumah sakit tersebut untuk membawa Seraf dan membawa diri saya untuk tes HIV. Dan hasilnya adalah kami berdua HIV positif. Di tengah kesedihan vonis positif HIV, Magda tetap harus bertahan hidup. Saya harus melakukan banyak tes darah, apalagi untuk Seraf kecil ya. Bill yang keluar itu cukup mahal. Bahkan saya sampai nangis di rumah sakit Bethesda itu karena nggak punya serupiah pun. Saat itu harus tes ini itu, dan itu biayanya tidak murah. Itu menjadi satu titik di mana saya udah nggak punya uang, ini bayarnya pakai apa, nangis gitu. Apalagi Seraf sudah di stadium 4. Itu dia harus dengan susu yang khusus, kemudian harus tidak boleh minum ASI, sampai ini harus saya kasih minum apa ya. Itu menjadi pertanyaan saya. Kemudian saya dapat uangnya untuk beli susu dari mana. Dan yang utama adalah ketika pulang dari rumah sakit bawa obat sekresek, dan itu cukup membuat kita pusing. Bagaimana saya harus bayar semua pembiayaan, bagaimana untuk makan sehari-hari, bagaimana untuk pemeriksaan lanjutan, itu menjadi tantangan di saat itu. Saya mengalami istilahnya self-stigma, jadi saya menstigma diri karena saya beranggapan esok akan mati. Kemudian saya membuang semua pemotong kuku, membuang semua istilahnya koin yang untuk kelokan karena saya beranggapan ini akan menulari orang di rumah begitu. Dan itu salah satunya karena saya tidak memahami informasi HIV secara benar.
Saya buang semua setelah pulang dari rumah sakit. Kemudian saya sempat takut ketika ngelihat running text di TV yang menyampaikan bahwa informasi HIV. Saya takut sekali baca informasi HIV ketika ada koran, kemudian ada kalimat yang menyatakan informasi HIV. Saya bakar korannya, saya bakar bukunya, karena memang cukup takut untuk menghadapi awal pertama kali hidup dengan HIV. Kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman komprehensif terhadap cara penularan HIV/AIDS yang tercermin dari stigma dan diskriminasi terhadap ODA adalah fakta sosial yang tidak dapat dikesampingkan. Padahal sebagai manusia, ODA juga memiliki hak untuk hidup dan hak untuk melanjutkan kehidupannya. Dari keprihatinan itulah, serta melihat kenyataan belum ada layanan kesehatan setingkat puskesmas di DIY yang memiliki program layanan ODA dan untuk menghapus stigma terhadap ODA, Dr. Tri membuat program Prada, pelayanan ramah orang dengan HIV/AIDS di Puskesmas Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Di awal ketika saya menjadi dokter, beberapa kali kasus saya menemui kasus-kasus HIV. Terutama ketika ada saudara yang terpapar HIV. Ketika itu keluarga bingung, tanya kepada saya sendiri. Saya pun akhirnya bingung. Karena perlu kita ketahui bahwa waktu itu HIV, masyarakat bahkan tenaga medis pun menganggap suatu penyakit yang berbahaya. Padahal kalau kita mengenal HIV itu apa, cara penularan dan pencegahannya, ternyata bisa diantisipasi dengan baik. Tidak diterima oleh masyarakat, dan yang berikutnya adalah teman-temannya atau komunitasnya. Nah, setelah mereka bisa diterima oleh keluarga, masyarakat, dan komunitasnya, mereka baru bisa bangkit. Cara bangkitnya ternyata, saya lihat ketika pertama kali dia masuk rumah sakit, tidak ada yang mau nengok. Bahkan pulang dari rumah sakit tidak ada yang mau terima, bahkan sampai dimasukkan ke shelter, yaitu ke Yayasan Victory waktu itu saya sebutkan namanya. Nah, saya melihat betapa indahnya kepedulian teman-teman dukungan sebaya ini atau yang peduli dengan HIV/AIDS. Nah, waktu itu kemudian saya berpikir, wah, saya ingin belajar tentang HIV. Yang paling penting di sini itu biayanya gratis atau tidak berbayar. Melalui program Prada, Puskesmas Gedong Tengen berhasil menjangkau lebih banyak pasien HIV/AIDS, termasuk kelompok rentan dengan konsep puskesmas yang inklusi dengan mengedepankan kesetaraan, kesamaan akses, serta menjamin kerahasiaan pasien. Termasuk bagi mereka ingin mengakses ARV yang harus dikonsumsi ODA seumur hidup mereka. Tahun 2016 kita mulai diberi dropping layanan ARV, antiretroviral, yaitu pemberian obat HIV yang diberikan juga setiap hari dan mereka ngambilnya sebulan sekali. Di awal 2016 ini kami menjadikan pelayanan ramah ODA, orang dengan HIV/AIDS atau ODIF. Pertama pasiennya hanya 35. Nah, di tahun 2023 ini pasien kami sudah mencapai 346 yang minum obat setiap hari. Oh, kenapa di sini banyak? Alhamdulillah, dengan konsep pelayanan ramah ODA ini ternyata memudahkan teman-teman untuk mengakses. Oleh karena itu di sini banyak, itu karena kami menerima pasien dari seluruh DIY. Tidak hanya dari kota, seluruh DIY kami layani. Pelayanan ramah ODA adalah pelayanan yang satu, mengedepankan humanis. Kemudian pendekatannya, personalitinya juga secara komprehensif, menyeluruh. Mulai dari pendaftaran bisa online.
setiap mereka datang, kami prioritaskan dulu. Jadi tidak seperti jalur pasien umum yang lain namanya jalur OS, namanya one stop service. Kemudian setelah mereka nanti mendapatkan, mereka sehari sebelumnya udah ngirim foto KTP. Jadi rekam medisnya sudah disiapkan. Jumlahnya biasanya sampai puluhan itu, sampai 50-60. Mereka datang tinggal ngambil, ketemu dokter, selesai, langsung pulang. Bahkan satu pasien dengan yang lain itu tidak saling kenal. Bahkan teman-teman kami, saya sendiri, pasien mana yang HIV, mana yang tidak, kami tidak tahu. Nah, kami punya layanan satu lagi, yaitu namanya ada psikolog. Jadi setiap pasien satu, ketemu langsung dia HIV, langsung didampingi oleh psikolog. Pada awalnya Dr. Tri melakukan sosialisasi dulu kepada kami, jadi memberikan pengertian kepada kami bahwa pasien-pasien HIV ini sebenarnya juga manusia biasa, sama seperti kita semua. Jadi walaupun pada awalnya tentu saja akan terasa khawatir ya Mas, tapi lama-kelamaan karena ini juga kerja tim bersama-sama, Dr. Tri juga membimbing, jadi lambat laun kekhawatiran tersebut bisa terkurangi. Sehingga sampai saat ini, sampai sekarang juga kami sudah terbiasa melayani pasien-pasien HIV ini, juga memberikan contoh kepada tenaga kesehatan lain agar tidak takut lagi kepada mereka. Jadi kita memperlakukan mereka sama seperti pasien yang lain. Bagi Oda, akses layanan kesehatan tak semata ketersediaan sarana dan prasarana. Namun mereka membutuhkan rasa nyaman, rumah tempat mereka dihargai secara utuh sebagai manusia, termasuk dari para tenaga kesehatan. Dokter Tri selalu menenangkan saya, ibaratnya itu kayak bapak ngomong ke anaknya seperti itu. Jadi saya merasa nyaman waktu itu. Jadi ya dari situ saya mulai, oh ya ternyata banyak yang support aku. Ternyata saya orang dengan HIV ini juga tidak seperti yang saya bayangkan, bahwasanya orang HIV itu pasti kurus, kering, sakit-sakitan, seperti itu. Dari situ saya mulai percaya diri, membangun percayaan diri saya kayak gitu. Beliau berperan, beliau juga mengedukasi. Yang paling utama adalah beliau memberikan penguatan di saat orang dengan HIV harus menerima diri mereka harus bersahabat dengan HIV di dalam tubuhnya. Dr. Tri Kusumo Bawono tak hanya menjadi kepala puskesmas yang berkutat di belakang meja pada pengembangan puskesmas secara administratif. Secara nyata, lulusan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia tahun 1998 dan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2003 ini mengambil peran berdampingan dengan kelompok marginal, merangkul dalam bingkai kemanusiaan. Rasa kemanusiaan yang membalut pengabdiannya mendorong Dr. Tri Kusumo Bawono secara aktif melakukan kegiatan VCT Mobile untuk melakukan tes HIV gratis bagi kelompok beresiko, termasuk melakukan edukasi untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Lahir, besar, dan tumbuh di lingkungan kesehatan.
membuat Dr. Tri memiliki komitmen nyata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tak hanya di puskesmas, di lingkungan tempat tinggalnya di kawasan Gunung Ketur, Pakualaman, Yogyakarta, Dr. Tri Kusumo Bawono menginisiasi Kelurahan Siaga untuk memberikan layanan kesehatan cuma-cuma bagi warga setempat. Diminum sehari 3 kali. Di tahun 2007 kita ada dana sehat yang dulu satu kakak itu hanya membayar Rp300. Kemudian naik jadi Rp500 di tahun 2009. Kemudian di tahun 2012 sampai sekarang itu hanya Rp1.000 per kakak. Setiap bulan itu hanya Rp1.000 untuk pemeriksaan ke Dr. Tri. Alhamdulillah selama ini masyarakat istilahnya responnya bagus ya, istilahnya antusias mereka. Jadi kalau misal sakit selain di puskesmas mereka langsung ke sini. Inovasi, kiprah, dan pengabdian Dr. Tri Kusumo Bawono dalam dunia kesehatan menghantarkannya meraih berbagai penghargaan. Bagi saya, rasa khawatir itu tidak bisa menghilangkan rasa kemanusiaan kita. Insya Allah, apabila kita berbuat baik pada orang lain juga akan berbuat baik kepada kita semua. Dr. Tri Kusumo Bawono, sosok yang menjadikan profesi dokter tak hanya sekedar sebagai jalan meraih materi, penghargaan, atau prestasi. Secara nyata, ia mengajak seluruh elemen masyarakat mengulurkan tangan, bergerak bersama sebagai kekuatan terbesar untuk mengakhiri AIDS di Indonesia dengan mengusung kesetaraan. Inilah jalan terakhir pengabdian yang saya pilih. Panggilan nurani menghantarkannya nyaman berdampingan dengan mereka yang terpinggirkan, melakukan pelayanan kesehatan tanpa penghakiman. Inilah jalan pengabdian yang ia pilih. Jalan pengabdian bagi kemanusiaan. Kalau saya putus asa di waktu masa muda ini, nanti saya nggak bisa membantu orang-orang di sekitarnya, gitu. Jadi saya ingin teman-temanku yang di luar sana, yang seperti aku ini, harus lebih semangat daripada aku, biar bisa melanjutkan hidup yang lebih panjang dan lebih sehat.